dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Taliklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengar dari Injil suci bagaimana khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau bahasa paling gampang di Indonesia ini disebut ya tentang kiamat, akhir segala sesuatu, ya, akhir dari apapun juga. Dan ini memang menjadi isu dan tema yang sangat menarik. Banyak film-film dibuat itu dengan tema kiamat akhir zaman. Dan selalu saja penuh gedung-gedung biskup itu. Banyak film-film dibuat, ini kan sebenarnya mau melihat bagaimana manusia itu ingin tahu ya. Kita juga melihat di media sosial kita itu, apapun media sosial itu pasti ada yang membuat-buat untuk lalu menayangkan tafsir tentang akhir zaman ini. Ada yang mengatakan ya ini dunia ini belum waktunya, ini kan siklus yang kelima. Berarti pernah ada di zaman sebelum-sebelumnya itu pernah maju. Siklus itu teori berputar begini. Kalau di Jawa disebut dengan cokro manggilingan. Ada masa-masa dunia ini jaya, kemudian jatuh lagi, hancur, lebur lagi, berubah lagi. Anda dan saya ini katanya siklus yang kelima ini. Ada juga melihat dulu bahwa dulu itu dunia ini pernah hidup dengan zaman teknologi canggih, modern ya. Lalu pernah hancur karena perang nuklir. Manusianya pada lari ke gua jadi manusia gua. Manusia purba lagi gitu ya. Itu keluar lagi dan berkembang keturunannya ya Anda dan saya ini keturunannya begitu. Macam-macam. Bahkan sampai berani ditunjukkan bukti-buktinya. Entah dari budaya Sumeria, entah budaya dari India, entah yang kita senang itu budaya Atlantis, macam-macam. Anak-anak muda juga senang. Tapi itu semua tidak ada bukti yang konkret, yang ilmiah. Itu namanya pseudoscience. Ya seakan-akan seperti ilmiah, seakan-akan benar, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya yang benar. Namanya pseudo itu hanya untuk memenuhi keinginan hati dan pikiran manusia. Ya seperti film-film fantasi tentang masa depan juga futuristik ini ya pseudoscience gitu. Prediksi-prediksi ini dan itu, tapi juga belum terjadi. Tapi seakan-akan sudah terjadi, seakan-akan semuanya itu sudah logis sehingga orang lalu mengatakan macam-macam tentang akhir zaman. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya senang kita sebagai umat Katolik yang hidup di zaman milenial ini tahun 2024 ini
tetap diperdengarkan tentang akhir zaman ini, ya, dan khususnya tentang bagaimana Yesus sendiri, Sang Juru Selamat kita, mengatakan hal ini, dan di akhirnya dia mengatakan, tetapi tentang kapan kiamat itu, hari itu atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu, dan putra pun tidak. Jadi Yesus mengatakan dirinya sendiri juga nggak tahu soal ini. Hanya Bapa yang tahu. Ya. Kalau Anda tambahkan keterangan ini boleh. Para peramal pun tidak tahu. Para pendeta pun tidak tahu. Para pastor pun juga tidak tahu. Para dukun pun tidak akan tahu kiamat. Ya. Tambahkan lagi semuanya. Karena hanya mau mengatakan hanya Bapa yang tahu. Ya, itu yang jelas. Supaya iman kita itu kokoh di tengah situasi zaman ini. Yang orang jualan ramalan-ramalan gitu ya. Tentang akhir zaman apalagi itu ramalan yang paling meyakinkan gitu. Dan banyak orang juga, orang-orang Katolik itu juga kepo gitu ya. Dan pengen ngerti. Itu mau jelas. Dikatakan hanya Bapa yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Mesti ada yang bertanya, mosok sih gak ono bocorane titik tahu. Iki ya opo iki? Atau wah iku wonge pusat iku, nduran ngerti iku, sumbere, dekengane pusat. Wah iku peramal ulung, peramal agung mesti oleh bocoran toko Sang Ilahi. Nggak ada. Kalau kita mau percaya betul, sebenarnya tafsir atas kiamat itu tidak perlu membuat kita cemas dan khawatir. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mau dikatakan oleh Tuhan apa? Ada wilayah-wilayah yang meskipun itu juga mampu kita analisis secara akal budi kita yang baik, tapi ini sebenarnya informasi atau hal yang terkait dengan hanya kewenangan Allah saja. Ya, hanya kewenangan Allah saja yang sungguh tahu. Itu termasuk salah satu kewenangan Allah yang tahu itu mengapa Anda diciptakan dan lahir menjadi manusia zaman ini. Itu Anda ada yang berani mengatakan alasannya kenapa? Tidak ada. Mengapa Anda menjadi manusia yang laki-laki dan perempuan? Itu juga tidak ada yang tahu. Kita itu hanya menjalani saja. Itu sama. Itu wilayah kewenangan ilahi Tuhan. Meskipun kita punya akal budi, kita punya rasio, tapi ini adalah wilayah yang sungguh-sungguh harus dihormati dan dijaga. Makanya diajarkan Tuhan untuk menambah keyakinan iman kita bahwa segala sesuatu pasti akan berhenti, akan selesai. Tapi kapan itu terjadi, itu hanya Allah Bapa yang tahu. Sehingga kalau orang mengatakan ini, orang mengatakan itu dan sebagainya, itu ada nasihat dalam budaya Jawa itu, ojo gampang gumunan, ojo gampang kagetan. Dikatakan jangan mudah untuk terkagum-kagum, terheran-heran atau terkaget-kaget, terkejut-kejut begitu. Ya kalau kiamat lokal-lokal kecil-kecil di wilayah tertentu, iya sih kita ngalami saudara-saudara kita yang sekarang di Lewotobi itu kan kiamat, gunung meledos. Umat SMTB andok bakso, gunung meledos sih. Ya karena kiamatnya di sana, di sini tidak ada apa-apanya, hanya panas tok ae sumuk. Di mana terjadi bencana alam, orang mengatakan di situ terjadi kiamat. Oke, tapi itu tidak kiamat sepenuh-penuhnya, bukan kiamat. Suami istri yang lagi bertengkar pun, waduh kiamat iki mateng awan gitu. Ya kiamat lokal sekali di rumah Anda itu. Ini kan tafsirnya banyak macam-macam kiamat ini. Nah, tapi Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang perlu kita gali dan siapkan di dalam soal menyongsong masa depan itu ya. Pertama yang menggoda dan mengulik-ulik iman Anda itu adalah dewa kepo. Dewa kepo ini tidak habis-habisnya ini. Menggodanya itu antara tengah-tengah orang sadar sepenuhnya sama ngantuk itu.
dewa kepo. Sehingga banyak orang itu pengen ngerti tapi energinya habis. Jadi yang tertanam kan, yang tertancapkan itu ya bisa jadi yang enggak sepenuh-penuhnya disadari betul gitu ya. Ya itu munculnya ya kalau mau tidur itu Anda buka macam-macam, tertarik satu hal dan sebagainya, enggak dilanjutkan wis ngorok itu. Ini dewa kepo ini. Terus lanjut lagi besoknya bagaimana, lanjut lagi besoknya mana. Pengen ngerti enggak tuntas hanya berdasarkan apa yang informasi sesaat-sesaat itu. Dan itu menurut saya itu ya godaan dari setan, dari iblis itu. Yang membuat kita bisa tersesat dengan akal budi kita yang sungguh-sungguh tidak disadari sepenuhnya. Termasuk tentang kiamat ini. Yang kedua kita bisa melihat itu ya jualan yang paling laku itu kan mengancam-ngancam gitu ya. Jualan yang paling laku diperhatikan itu kalau ada hal yang menakutkan gitu. Ya salah satunya ya khotbah-khotbah tentang kiamat, lalu kapan dan sebagainya gitu. Pernah sebagian orang Kristen dan Katolik Surabaya ini juga tersesat dengan di era-era yang sebelumnya itu pernah tersesat dengan soal bahwa kiamat itu akan datang segera. Semuanya harus dijual, semuanya harus pindah tempat. Ya. Dan itu ya banyak orang percaya dan ikut-ikutan itu. Banyak betul. Ya, bukan hanya orang bodoh, orang yang pinter-pinter, yang tingkat-tingkat sarjana dan juga orang-orang berpendidikan pada ikut semua. Ya, setelah ditunggu-tunggu dengan was-was dan berdebar-debar pada hari hanya gak ada apa-apa, hanya terdengar meong. Kehidupan jalan terus sampai sekarang gak ada apa-apanya. Jadi bagaimana ini? Ternyata ketakutan, kecemasan membuat orang percaya pada kiamat lalu irasional itu. Menjadi dungu dan tidak mengerti betul. Nah, Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ya, kita hidup dengan dunia informasi ini, tantangannya adalah membuat kita juga bisa mudah tersesat dan percaya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan iman kita, termasuk terkait dengan akhir zaman. Apa yang dapat kita pegang sesungguhnya? Ya bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama kitab Daniel mengajarkan sungguh pada akhir zaman memang ada hal-hal yang memang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Tapi kalau dalam bacaan pertama kita pegang bahwa di situ siapa yang sungguh bijaksana memegang sabda Tuhan, dia itu orang-orang yang menjadi pilihan. Dan yang jelas pada saat Yesus sudah hadir dan bangkit dari mati, dia menebus segala hal tersebut untuk kita semua sebagai putra-putrinya. Makanya digambarkan sungguh indah dalam bacaan yang kedua itu, yang bisa kita pegang dari surat kepada orang Ibrani. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Itu berarti apa? Kita memiliki Sang Juru Selamat yang menjadi pemenang dan mengatasi banyak hal yang bisa merusak seluruh kawanan jemaatnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, disinilah seruan untuk optimis, selalu berharap, tapi juga terus memegang iman yang benar bersama Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sehingga kita juga kokoh di dalam iman ini. Tidak mudah diterpa isu sana sini, tidak mudah hanyut di dalam hal-hal yang kelihatannya aneh, hal-hal yang mungkin membuat kita heran, terperanjat dan sebagainya, dan membuat kita tetap setia, tetap teguh, tetap tenang dan tetap damai menjalani hidup kita sehari-hari bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama keluarga kita dan masa depan kita yang terjamin bersama Tuhan Yesus sendiri. Semoga kita menjalani hari-hari ke depan ini dengan kekuatan iman yang benar, membuat kita tenang menghadapi segala sesuatu. Berkat Tuhan menyertai kita semua.